sorry, gue duluan. Punya aturan dong. Main nyelak aja. Ngantri, Kak. Gak sopan banget sih jadi cowok. Lu yang gak sopan, gue yang disuruh diem. Buruan kenapa? Gak tahu apa dia ngantri. Lama banget sih. Aduh! Sorry. Gue gak mau tau ya, lu mesti beresin semuanya. Rapiin tuh barang-barang gue. Sekarang, cepetan. Doang, gue ganggu banget. Kayak barang-barang mahal aja. Nih, balikin. Nih. Enak aja. Lo udah jatuhin sekarang, lo mesti bawa barang-barang gue sampai ke parkiran. Kok gitu? Enak banget. Ya iya. Yaudah yuk. Nah, ini cewek sengaja nih pengen kenalan kali ya. Lu bisa biasa gak sih? Jalan kok kayak cumi. Lo belum tahu nama lo? Gue Abel. Gue mau nikah. Ya udah. Kalau udah kenal, terus mau apa? Ya siapa tahu Mon kita jodoh. Terus pacaran, kan gak ada yang tahu. Ih, sorry ya, gue tuh gak level sama cowok kayak lo. Gedean banget sih lo. Gue anterin pulang ya. Anterin pulang, emang lo punya mobil? Hah? AC mobil lo dingin apa enggak? Masih tape atau udah CD? Ada TV-nya nggak? Gue tuh kalau lagi gerah, biasanya suka nonton TV. Kalau nggak ada semuanya, jangan gue naik taksi. Mana mobilnya? Tuh. Itu keren ya? Mobil gue. Oh, itu mobil lo. Ya, boleh lah. Jadi yuk. Bentar. Tadi waktu gue kesini itu gue bareng sama opa gue, jadi gue biar ngomong dia dulu ya, biar nggak kaget dia, ya. Ya, mau taksi. Cepetan, biar lama-lama. Berat nih. Lu sama siapa kesini? Lah, kok di sini juga? Lu ngapain? Shopping juga, kok lu nggak bilang gue sih? Ya gue belanja lah. Si Arta mana? Ya ini, gue mau jemput Arta. Gue bareng. Ya udah deh, yuk. Pak, apa kabar Pak? Apa kabar? Apa kabar? Apel, yuk. Maaf Pak ya, maaf salah orang. Macet. Horor. Gue bilangin ya kalau berdua, kalau nyari gebetan itu jangan nanggung-nanggung, mesti yang sekalian tajir. Kayak gue, nih, lihat dibelanjain macam-macam, ya kan? Nih, ibarat kate, kalau dompet abang tebel, cinta neng makin tebel juga. Iya. Yang nangis sih, amit-amit. Kayak banget sih gue di shoppingnya, amit-amit. Ih, banyak banget sih. Iya dong, gebetan gue tajir, banyak duit gitu. Jangan ngasih banyak-banyak, Mon. Nanti kebiasaan loh. Biasa aja kali. Gue bisa dapetin uang segitu dalam hitungan sedetik. Tapi kalau anak itu, dia harus bekerja berhari-hari, iya kan? Iya. Ada lagi nih, Dek. Itu apa? Coklat sama dia apa ya? Mau dikasih juga? Ya iyalah. Aduh, kalau coklat gue juga mau. Kasih ke gue aja. Iya. Bella, please deh. Kenapa sih? Lu mau jadi
Mother Teresa. Enggak, gue mau jadi malaikat. Nah, sekali-kali beramal dikit kayak apalagi sama anak kecil. Untuk punya perasaan dikit dong. Tetep aja gue mau coklatnya. Ini mau nikah ya. Cakep banget. Baik lagi. Nggak kayak temen nih. Jadi tambah suka gue sama dia. Sayangnya matre sih. Tapi kayaknya gue bisa permak kayak gitu mah. Mon. Biar sampai ke lubang semut juga bakal gue kejar cinta lu. Ya kayak gitu. Manisnya tuh anaknya. Kapan gue bisa dapetin dia? Tiap semester kita ngulang mulu, kapan lulus sih? Kalau gue sih nggak mikirin kita lulusnya kapan deh. Gue ngarepin aja keajaiban dunia. Tapi yang gue bikin bete nih ya, kita tuh udah senior di sini, tapi tetap aja ngulang di semester 1. Buktinya lo berdua bego. Gue sih yakin bakal lulus tahun ini. Gak tau ya, mungkin otak kalian berdua tuh kayak udang. Kayak lu, ditirem aja masaknya. Lu jangan overpede lo, tiap tahun lo ngomong gitu-gitu terus. Mana buktinya? Tetap aja lo jadi juru kunci kampung. Lu kalau ngomong nyantai aja. Jangan kayak mau mati besok. Ya udah, masuk. Lu, ngapain gue? Gua sih. Masuk dong, buruan. Bisa apa lagi? Lupung. Mending lupung. Buruan. Sementara kalian mencatat, Bapak mau ke ruangan dosen dulu ya. Cemen lu. Iya. Apa-apaan kamu sih? Cuk, sini kamu. Atau sini. Apa-apaan kamu sih, ha? Sampai kapan sih kalian ini begini terus, ha? Loh, itu kan si Cumi yang kemarin di ATM. Bapak tidak mau tahu. Sekarang kalian keluar dari kelas ini. Keluar! Pak, jangan Pak. Kita bertiga tuh udah sadar Pak. Soalnya Pak, saya nggak mau ketinggalan mata kuliah Bapak. Antropologi kan Pak? Itu udah pegang hidup. Betul. Bener, Pak. Bener nih, kalian mau berubah. Suara Pak. Baik. Bapak akan pegang janji kalian. Hah? Sebenarnya sih, kalian ini sih nggak bodoh-bodoh amat ya. Kalian ini pintar sebenarnya sih. Kelihatan Pak, kelihatan ya. Otak kalian itu ya di atas rata-rata otak kuda. Maksud Bapak, IQ kalian itu bagus, tinggi. Cuman kalian aja yang tidak rajin. Kalian tuh pemalas. Coba deh kalau kalian itu berusaha untuk merubah sikap. Yakin seyakin sekali. Masa depan kalian tuh akan cerah. Ngerti?
Ku mau memaafkanmu kembali. Gue hari ini bener-bener puas. Mon, kalau menurut gue ya, tipe cowok kayak dia itu gak gampang nyerah. Jadi siap-siap aja jadian sama dia. Amit-amit deh gue, nggak mungkin ya. Ya iyalah, kita juga bercanda kali. Bentar. Ini tuh parkiran kampus kita atau museum sih? Maksud lo? Maksud dia itu kendaraan zaman revolusi bukan? Itu dia. Dulu nih ya, motor yang kayak gini yang gue tahu waktu gue masih kecil nih. Gue pergi sama kakek gue, diboncengin, terus kakek nyetir pelan-pelan ya. Aduh, Jakarta panas. Aduh, tiba-tiba ada perang. Jalan kelana ya. Aduh, seru banget ketawa-ketawa. Oh iya, soal yang di kelas tadi seru ya, hiburan dong ya. Mon, gue anterin pulang yuk. Mobil lo mana? Mobil. Lagi nggak bawa, bosen Mon. Ganti suasana, boring. Kebetulan hari ini gue bawa motor leluhur keluarga gue. Tuh. Nah, apa sih? Ini motor lo. Yoi. Aduh, sorry ya Bel. Cowok yang punya Jaguar aja itu masih ngantri buat nganterin gue. Tapi Mon ini tuh Abel, di mata gue, lo itu belum nunjukin apa-apa kalau lo itu cowok tajir. Mobil kemarin juga kan belum tentu punya lo. Jadi saran gue, mendingan lo ngojek aja. Pakai motor warisan leluhur lo. Karena sampai kapanpun gue nggak bakal nerima ajakan lo. Ngerti lo? Oke? Tapi Mon, ini beda Mon. Klasik Mon. Custom made. Mon, kalau gue bilang, Abel tuh sebenarnya orang kaya loh. Tapi ya, dia cuma pura-pura jadi cowok kere aja. Gue sih yang pasti-pasti aja. Gue nggak mau berandai-andai. Lagian gue yakin banget kok kalau Rama itu lebih tajir daripada Abel. Siapa sih nih? Abel. Speaker dong, speaker. Iya. Halo? Gue mau ngajakin lu dinner ntar malam. Gue tahu lu alergi kan sama motor gue. Nah, lu tenang aja. Soalnya ntar malam gue bakal jemput lu pakai mobil mewah. Aduh, gimana nih? Lo iyain aja. Siapa tahu sekarang ini dia cuma ngegertak sambal. Udah cepetan, iyain aja. Iya bener, udah lo iyain aja. Dari situ nanti kita bisa buktiin. Yaudah. Yaudah deh, gue tunggu di Ritz Cafe ya. Oke cantik, gue tunggu di sana ya. Dah. Bel, lu yakin Bel mau ketemu sama Monica? Lu kan tahu Monica itu cewek berdarah dingin, nggak tahu diri. Lu kayak nggak ada cewek lain aja sih. Di luar sana kan masih banyak cewek-cewek yang lebih cantik dari Monica. Dan yang pasti sih nggak matre kayak dia. Kalau kalian punya jiwa petualang kayak gue, naklukin cewek kayak Monica, itu punya tantangan beda men. Seru. Beda apanya sih Bel? Yang ada tuh makin miskin, makin kere. Emang dompet lu nggak pernah diisi apa? Dan gue tahu nih, pasti dia ngajakin ketemuan sama lo di tempat yang aneh-aneh, ya kan? Itu dia sob. Ini yang mau gue omongin. Berhubung lo tahu masalah gue mau pinjem duit sama lo. Berdua, patungan nggak apa-apa. Aku ganti. Nenek lo deh. Ini baru asli. Bukan build up. Stop. Jangan nyolek. Lecet. Lu cubit. Lo ngapain sih? Norak. Ternyata gue nggak mimpi. Ya enggak lah. Lu nyolong mobil siapa nih? Nyolong. Gua kasih tahu ya. Lu ingat nggak? Si Jenny alias Jono. Tetangga kita waktu SMA. Yang suka godain lu berdua, itu Bung yang suka nyolakin lu. Jenny.
Apa sih? Lu tuh jalan jangan sembarangan dong. Pakai mata, pakai mata. Nyalain gue. Situ kali. OMG. OMG apaan sih? Belly. Pungki kan? Pung, siapa Pung? Jenny. Siapa Jenny? Jono, Jono. Jono. Innalillahi. Ini lu, Jon. Astaga, gua nggak nyangka. Udah sukses lu. Sekarang naiknya bukan Jono, tapi Jenny Octavia. Hai Monica. Hai. Ih, apaan sih? Ih, kok ngampar? Gak romantis, Mon. Kan kita bakal pacaran ntar. Gue punya bunga buat lo. Terima dong. Mon, mau lihat mobil mewah gue nggak? Yuk. Ya nggak perlu. Gue percaya. Mon, perasaan gue udah ngelakuin semua yang gue minta. Kok masih jutek sih? Oh iya, udah makan belum? Kita pesen yuk. Saya mau pesen makanan spesial 2. Gue udah pesen 2 kok. Pesen 2? Serius? Wow, Monica, latihan banget sih. Udah baik, ya ampun gak nyangka deh. Pede banget sih lo. Bukan buat lo, tau nggak? Kan kita cuma berdua, Mon. Siapa lagi? Kok senyum sih? Ih, senyumnya. Halo sayang. Lu. Oh iya, kenalin nih. Pacar aku. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali. Mon, maksud lu apaan sih? Lu bangetan lu, Mon. Gak punya perasaan. Siapa sih cowok tadi? Kok kamu nggak bilang-bilang kalau mau ketemuan sama cowok di sini? Jangan-jangan kamu... Sayang, emangnya kalau setiap aku ketemu sama orang, aku mesti laporan sama kamu? Enggak kan? Dia bukan siapa-siapa kok. Ya terus kalau bukan siapa-siapa, kenapa dia ada di sini? Terus duduk bareng sama kamu? Dia itu cuma cowok iseng yang nggak bisa ngelihat cewek duduk sendirian. Udah deh, nggak penting dibahas. Dia pikir gue milik dia apa? Sampai ketemu cowok lain aja nggak boleh. Apa dia pikir dia udah beli gue dengan uangnya? Nangis. Katanya petualang cinta. Tapi sampai nangis. Udah nggak usah nangis gitu ah. Geli gue. Lihat cowok nangis. Cekot. Siapa yang nangis? Gua gak nangis. Gua kasih tahu lagi nih Bel ya. Cewek kayak Monica itu nggak bisa diajak serius. Cuma untuk fun. Mon, lu udah nggak fair sama gua. Gua udah ngelakuin apa yang lu minta. Tapi buat gua apa? Lu malah ngundang orang lain. Rama itu bukan orang lain. Rama itu pacar gue. Gua nggak peduli mau itu pacar lu, suami lu. Lu tau nggak?
Lu udah mainin perasaan gua, Mon. Lu ngerti gak sih? Terus sekarang lu mau apa? Rama itu anak pengusaha nomor 1. Dan kalau dibandingin sama lo, itu kayak langit dan bumi. Jadi sorry kalau lo yang tereliminasi. Hei, minta duit dong. Apa? Minta duit untuk makan. Duit. Tuh. Tuh. Da. Neng. KO. Mati rasa. Oh men, daripada lu tuh mikirin Monica, mendingan juga lo mikirin gimana caranya lo tuh bayar kos. Lo tahu daripada ibu kos kita yang mulutnya kayak singa, nerkam lo gimana? Makanya kita tuh harus kaya, tapi semua butuh proses. Gue yakin kok bentar lagi kita bakalan kaya. Ya, hoi, hoi. Monica kok di sini ya? Monica nggak marah gue deketin. Tumben-tumben ya. Ya Tuhan, teka-teki apa lagi nih? Hai sayang. Hai sayang. Halo. Hai Bel, udah bangun. Mandi di sana. Habis itu kita ngobrol-ngobrol di sini. Iya, Pung. Sayang, itu koper kamu isinya apa sih? Kamu tahu nggak sayang?
Aku tuh nggak nyangka kalau kakek aku tuh kaya banget. Ini aku baru dari bank. Ya lumayan lah, sedikit buat bulan madu kita. Capung kaya. Tabungan aku juga masih banyak. Oh ya? Iya. Kamu hebat banget sih, ya ampun. Ini Aku buat seneng kamu semua. banget deh. Pung, ikut gue sekarang. Buruan. Cepat. Sayang. Iya, iya. Ini dihitung-hitung ya. Iya, iya. Jangan sampai salah. Aku iya. Tenang aja. Sini. Bung, sekarang juga lo jelasin, ini semua maksudnya apa? Lu temen gue, dan gue udah ngaku saudara. Dan lo juga tahu, gue ngejar Monica mati-matian. Tapi ngapain lo rebut dia dari gue? Kenapa? Bel, seharusnya lu bisa mikir pakai otak lu. Kenapa gue bisa ngedapetin cinta Monica? Kalau ngomong sih ke poinnya, gue nggak butuh ceramah lo. Oke. Gue cuma mau ngasih tau sama lo ya. Bullshit kalau cinta bisa survive tanpa uang. Jangan mentang lu kaya ya, lu bisa ngomong sembarangan sama gue. Bel, seharusnya lu bisa mikir dan lu bisa nata hidup lu dari sekarang. Soalnya kenapa? Supaya lu bisa ngedapetin cewek manapun yang lu mau. Ini gak adil kalau semua bergantung sama rupiah. Orang kira kayak gue gak mungkin bisa nemuin cinta sejati. Bangun. Pantesan lo ya, kerjaan lu molor aja. Ya elah, Po, ngapain sih pakai nyiram-nyiram? Lagian Po ini kan cakep, cantik, bening. Masa marah-marah? Mau cepet tua, ntar keributan. Paling bisa kalau urusan bayi ya. Gue mimpi Ih, untung capung masih kere. Kampret, ngomong apaan lu? Adik kelas si Rere, lagi mikirin gue. Korek terus. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali. Tuhan, aku memohon kepadamu, pertemukanlah aku dengan Monica. Momennya apa aja deh, yang penting bisa berduaan. Sial banget sih gue. Udah mobil ngadap. Phone lowbat lagi. Kan nggak ngerti mesin, nggak ada orang lagi di sini. Gimana ya? Pusing deh, pusing. Dia lagi. Bosan gue. Thank you. Kenapa? Mogok ya? Pasti butuh bantuan gue. Jangan kegeeran lo, gue nggak butuh bantuan lo. Lo pernah lewat sini gak sih? Ini daerah terkenal rawan. Mogok sendirian. Mau dibantu nggak? Enggak. Gue mau bilang apa? Iya. Udah, lo bantuin gue deh. Lapin dong keringetan nih. Udah cepetan. Bentar. Wah, ini tawan dah. Ini metek bukan? Iya. Aki lu soak. Lihat aja sendiri. Gue mana ngerti sih. Iya, emang gue nggak ngerti. Kebetulan gue punya temen di sini punya bengkel. Lu kunci mobil terus ikut gue. Yuk. Hah? Kita? Terus gue mesti naik motor lo? Enggak. Lo aja yang pergi, gue tunggu sini. Nih mulai lagi. Kan gue udah bilang daerah sini tuh rawan. Kalau ada preman ke sini, mending cuma minta duit. Kalau sampai terjadi yang lebih, gimana? Ingat nggak kejadian di Jombang? Hati. Buruan.
Cepat. Ya, Bang. Ya. Lah. Aduh. Pelan-pelan nggak sih? Bensinnya kebanyakan. Kan capek nih jalan kaki. Bentar doang, Mon. Bentar. Udah deh, pokoknya gue nggak mau tahu. Sekarang gue mau naik taksi. Jangan dong, Mon. Udah. Naik taksi aja gue. Mon. Mon, tunggu, Mon. Mon. Di sini ada taksi, Mon. Bodo amat deh kalau nggak ada taksi. Gue mau berhentiin mobil pribadi. Nggak mungkin dong nggak ada yang mau berhenti. Secara gue kan transaksi. Udah deh, lu urusin motor lu aja deh. Nggak usah ngurusin gue. Tapi nggak gini caranya, Mon. Masa gue tinggal gitu aja? Bodo amat. Nggak romantis namanya, Mon. Beli? Ngapain di sini, Cin? Jenny, enggak nganterin cewek gue. Lagi ngidam pengen naik motor antik. Ya. Romantis banget sih. Yang udah pakai pewong aja. Kita lupain. Dulu aja. Dikit-dikit Eke. Oh ya, kebetulan kita ketemu. Eke mau kasih undangan buat kalian berdua. Launching film baru Eke. Film? Film apaan? Judulnya tuh Banci Bila Cinta. Eke jadi peran utamanya, Cin. Hebat. Undangan. Oh, pasti Eke kasih ya, nanti rumah ya. Lu tau gak Eke jadi apa di situ? Jadi apa? Kalau Eke terus jadi banci lah, Cin. Ya iya, Jenny. Bisa, Yaudah ya, jangan lupa ya, lu ambil undangannya ya. Iya. Sumpah ya, hari ini tuh gue sial banget tau gak? Gue tuh dikerjain mulu sama si Abel. Abel lagi. Beberapa hari ini lo tuh selalu menyebut nama Abel. Ya, mati deh gue. Kenapa sih? Lo suka ya? Dong. Lo tuh gak bisa ngebedain ya antara benci dan suka. Gue itu benci, bukan suka tau gak? Ngomong tentang benci, ada film baru nih. Judulnya Banci Bila Cinta. Ya ampun, gue tahu film ini. Aduh, ini tuh sutradaranya tuh terkenal banget. Iya, aduh andaikan ya gue punya pacar seorang entertain. Pasti deh, gue bakal punya tiket buat nonton premiernya. Jangan ngarep. Tapi ini keren banget deh. Itu kan filmnya si Jenny, temennya Abel. Coba Jenny itu temennya Rama. Gue kan enak kasih taunya ke Bella sama Arta. Mon. Apaan sih? Gimana? Lu sama gue jadi nonton bareng? Nih. Bel, lu tuh bisa gak sih sekali aja gak ganggu hidup gue? Lu maksa banget sih, udah deh cari cewek lain aja. Kan banyak tuh. Gak bisa, Mon. Lu gak ngerti sih. Gak ada cewek satupun yang berhak dapat undangan ini selain lu. Cuma lu. Please, nonton bareng sama gue. Ya? Seru, filmnya bagus banget. Ya? Sorry. Lu siapa sih? Hah? Siapa lu? Gue gak suka ya, lu ngedeketin cewek gue. Gue juga gak suka ya ngeliatin cowok yang posesif sama ceweknya. Lu tau kayak apa? Primitif. Udah. Yuk. Gimana nih? Kau bohongin aku lagi ya? Ram, dia tuh bukan siapa-siapa aku tuh gak bohong. Dia cuman teman kampus aku. Itu juga cuman kebetulan kok. Oke, aku sekarang percaya sama kamu. Tapi lain kali, awas ya kamu. Bro, kayak rival tuh berat banget deh. Lo tau nggak? Dia itu anak pengusaha nomor 1. Berat men melawannya. Berat men, berat. Ganteng juga gue. Ya wajar lah kalau Rama itu marah-marah. Salah lu juga sih, Mon.
Masih aja nemuin Abel. Emang Abel tuh pernah ngasih apa sih? Iya, kecuali Abel tuh udah pernah ngasih lo mobil Mazda yang lo tau kan, dengan twin rotary engine, speknya bagus, bodinya oke, baru. Aduh, udah deh ngomongin yang lain aja. Kalian tuh bukan yang ngehibur gue, bikin gue seneng kayak malah bikin gue tambah stres tau nggak? Lo tau nggak film Banci Bilang Cinta itu katanya bakalan jadi film terheboh tahun ini. Dengar ya, gue dapat surprise dari booking gue. Ya? Premier dari booking gue. Oh, kan lo banci? Gue nggak suka amfibi kali. Dengar ya, booking gue itu Astrada bukan banci. Mon, Rama itu emang anak pengusaha nomor 1. Tapi kalau dia nggak bisa ngasih apa-apa, aduh itu percuma. Nonton premier film itu tuh prestisnya tinggi banget ya. Kita bisa nonton langsung sama artis-artisnya. Iya, gue emang mau nonton premier film itu kok. Nonton? Tapi nggak sama Rama, karena gue dapat undangan dari temen gue. Makasih ya, berarti kita bisa nonton bareng. Lo sudah mengabulkan doa-doa kita. Iya, pan sih. Tapi sorry ya, gue dapetnya cuma 1, jadi gue nggak bisa ngajak kalian. Horor. Bangun. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali. Bel. Tunggu. Mau apa lagi? Mau bahas yang tadi? Gue mau nonton sama lo. Hah? Apa? Nonton? Lu? Gue? Kita? Monica. Awas lo ya ganggu gue lagi, gue bakal marah. Ini jadi nggak nih? Alah udah gak ngomong jadi deh, udah sana. Ayo. Mudah-mudahan Arta sama Bella nggak tahu. Monica! Mau pergi nonton sama siapa sih? Iya nih jahat banget sih nggak bilang-bilang sama kita. Nanti kalau Rama nanya gimana? Alah, Rama itu lagi ke Hong Kong, jadi nggak mungkin ketahuan. Hong Kong. Ya udah, kalau gitu, nih ini kan ada buku nih. Ntar di sana kalau ketemu sama artis-artis, mintain tanda tangannya ya please. Harus ditulis di dalamnya untuk Bella yang cantik. Dan ini untuk Arta yang anggun. Ih, pada norak banget sih. Yaudah, gue mau cabut, ntar gue terlambat. Dah. Percaya nggak lo? Hong Kong. Mau aku tahu. Rama? Kok lo ada di sini? Kenapa emang? Ya bukannya kata Monik lo ke Hong Kong. Hong Kong? Oh iya. Jadi gini loh. Gue tuh sengaja ngebohongin Monik. Karena gue tuh mau bikin surprise buat dia. Nah, sekarang Monikanya mana? Oh, baru aja pergi naik taksi. Dia bilang dia itu mau nonton premier Banci Bilang Cinta. Dia nonton. Sama siapa? Pasti sama cowok ya? Ya udah, gue langsung susulin dia ya. Tapi... Lo kagak mesti ngasih tau si Rama. Ayo.
dateng. Cakep banget ya. Udah deh, nggak usah banyak basa-basi. Nih ego udah bela-belain datang ke sini buat lo doang naik motor lagi. Udah gerimis begini. Yaudah yuk, tertelat lagi. Tenang, gak usah marah-marah, biar hujan juga. Persiapan sudah lengkap. Nih, ada enggak? Pegang. Gak akan kehujanan. Tolong yang depan sama yang belakang diisi ya. Kayak Moni. Wow, rapi banget ya, Mon. Undangannya. Jenny! Aduh, Cing, aduh. Agak senang kalau bisa datang. Sarah, nih, kenalin. Yang ini Rama, yang ini Sarah. Abel. Sa, lo kebayang gak sih kalau Rama nanti tiba-tiba mergokin Monica jalan sama cowok lain? Aduh, Udah lah, lo gak usah panik kayak gitu. Kenapa sih? Nih, lo inget gak sih Rama tuh pernah ngomong kalau dia nggak akan pernah rela ngebiarin Monica dekat sama cowok manapun sama siapapun, ya kan? ya, tapi kan sekarang kita nggak tahu Monica pergi sama siapa. Ini gara-gara lu tau gak? Kamu mau bikin rusuh sini? Hah? Oke pak, kita damai aja ya. Panjang urusan. Nih, ambil. Tornado satu, tornado satu.
Sayang, duduk. Duduk ya. Ih, tempat apaan sih sepi banget? Mana baju-bajunya, mana sepatu-sepatunya, tas-tasnya mana? Ini yang namanya surprise. Kemewahan. Apa sih artinya kemewahan buat lo? Kalau pada intinya, lo tuh nggak punya kebebasan. Semuanya diatur sama orang lain. Lo nggak bisa pergi ke tempat yang lo mau. Lo nggak bisa ngelakuin apa yang lo suka. Lo nggak kepengen ya bisa kayak burung merpati? Bisa terbang kemanapun. Lakuin apa yang dia suka. Coba deh lo jujur. Selama ini dengan semua materi itu, emang lo bahagia ya? Atau lo cuma bohongin diri lo sendiri? Gue harap lo ngerti maksud gue tentang arti kebebasan. Kebebasan itu cuma kita yang bisa ciptain. Jam segini Monica belum pulang juga. Masa kalian gak ada yang tahu sih? Iya, bukan yang nggak tahu, tapi dia emang nggak bilang mau pulang jam berapa. Ya kata? Dia nggak ngomong. Ya namanya juga nonton. Udah, kamu nggak usah ngomong apa-apa. Sekarang jawab pertanyaan aku ya. Kamu tadi jalan sama siapa? Sama siapa? Aduh, sayang kamu tenang dulu dong. Dengar dulu penjelasan aku. Dengar ya, Moni. Kamu jangan main-main di belakang aku. Karena aku tuh bisa ngelakuin apa aja, tau nggak? Dan termasuk ngajar orang yang tadi jalan sama kamu. Jangan, Ram. Please, jangan. Kamu lihat ini? Lihat! Aku tuh sengaja bohong sama kamu pergi ke Hong Kong cuma bikin surprise buat kamu, tau nggak? Aku tuh mau ngelamar kamu. Abel, ternyata lo yang jalan sama cewek gue semalam. Dengar ya, Bel. Gue nggak akan ngelepasin orang yang udah ngeganggu hubungan gue sama Monica. Termasuk lo. Oke, boy? Hai, gue lagi ngomong. Ram, aku nggak suka ya kamu kasar sama Abel. Kamu tuh udah bikin dia luka parah, tau nggak? Dia pantas ngedapetinnya, tau nggak?
lu berdua tuh nggak bisa jaga mulut apa? Lu kan yang bilang Rama kalau gue pergi berdua sama Abel ya kan? Gini loh, jadi kemarin itu Mon. Udah, gue nggak mau dengar penjelasan kalian. Yang gue mau sekarang lu berdua keluar dari sini. Keluar! Monica, kamu nggak pantas bergaul sama mereka. Nggak jelas tau nggak? Woi, Bung. Kita berdua juga nggak berkelas sama lo. Jijik. Jackpot. What? Bel, Kesasar disambar petir tau nggak? dengar dia mau kerja. Gue serius pengen kerja, Jen. Dan ini bukan masalah materi, tapi ini masalah hidup dan mati cinta gue. Gini aja. Tab, Eke kenalkan sama Om Eke. Om Fahri. Dia tahu nggak? Sekarang Om Fahri itu udah menjadi pengusaha sukses. Terus segera. Ya. Saya banyak tahu tentang kamu dari Jenny. Saya sangat suka sama anak muda yang punya semangat tinggi untuk berbisnis. Ku sarankan kau paham. Jadi kangen sama kacang rebus. Kamu kenapa sih? Kok ngelamun terus? Lagi mikirin siapa? Nggak mikirin siapa-siapa. Aku lagi nggak enak badan aja. Perasaan tadi kamu baik-baik aja. Ya udahlah. Kamu habisin tuh. Abel, Om sangat senang dengan kemajuan kamu. Om nggak nyangka, ternyata kamu belajar begitu cepat. Dan Om lihat, kamu punya insting bisnis yang hebat. Terima kasih, Om. Dan saya pasti akan berusaha untuk lebih baik lagi. Ya, saya percaya itu. Hari ini, Om akan membebani kamu dengan sebuah tanggung jawab. Dan Om lihat, kamu pasti bisa. Maaf, Om. Tanggung jawab? Om akan kasih kepercayaan ke kamu untuk mengelola salah satu perusahaan. Iya, tapi saya kan masih baru, Om, di sini. Abel, kamu nggak usah khawatir. Nanti kalau kamu menemui kesulitan, kamu akan dibantu sama staf ahli perusahaan. Terima kasih banyak, Om. Dan mulai saat ini, perusahaan akan memfasilitasi kamu berupa mobil, tempat tinggal, dan sebagainya. Kalau kamu ada kekurangan, kamu jangan ragu-ragu untuk menghubungi Om. Ya? Gue kayak lagi jalan sama bayangan yang nggak bisa diajak ngobrol deh. Bete banget sih liatnya.
gua lagi jalan-jalan nih. Enggak sih, udah dari tadi. Makan, terus lihat barang, terus udah. Yaudah deh. Ciao. Siapa sih yang telepon? Cewek apa cowok? Gak punya mulut ya? Jangan-jangan kamu selingkuh? Ih, Monik! Monika! Monik! Monik! Kamu mulai keras kepala ya? makasih ya, Bel. Lu jangan coba-coba jadi pahlawan ya? Rama makin posesif aja sama Monika. Abel, rencananya Om akan membuat kafe yang setnya mirip seperti ini. Iya. Tapi tapak depannya Om akan rubah dengan gaya yang lebih minimal. Ya, Abel. Materi gue udah punya. Tapi kenapa nyali gue ke Monika lebih kecil sekarang? Apalagi yang kurang ya? Abel, Om cari di mana-mana ternyata kamu ada di kafetaria, sendirian lagi. Lagi pikirin cewek ya? Iya kan? Bel, cewek itu nggak usah dipikirin, tapi didatengin. Kasih perhatian dan kasih sayang sama dia. Om Fahri bisa aja. Cinta dan bisnis ada kemiripannya. Menggolkan sebuah proyek pastinya mendapatkan kepuasan tersendiri di hati kita. Begitupun mendapatkan cinta dari seorang perempuan. Tinggal seberapa kerasnya keinginan untuk mendapatkan proyek atau cinta perempuan tersebut. Ku mau memaafkanmu kembali. Abel, aku kangen banget sama suasana yang pernah kamu buat. Suasana yang membuat sepanjang hari begitu istimewa. Aku merasa seperti merpati putih yang terbang melayang kemana-mana. Bebas menentukan arah hidupku, tanpa terpenjara seperti sekarang. Monika, gue nggak boleh nyerah. Apapun yang terjadi, gue harus serahin bunga ini ke dia. Monika, gue rasa sekarang gue udah gak perbedaan lagi sama Rama. Jadi gue harap lu mau terima bunga gue. Pel, lu ajak perang sama gua. Lu pikir gua takut? Kenapa enggak? Aduh, udah. Berhenti semuanya. Rama, aku makasih banget ya sama kamu. Karena selama ini kamu udah ngasih semuanya ke aku. Tapi jujur aja, selama aku pacaran sama kamu, aku tuh gak nyaman. Kamu tuh selalu ngekang aku. Dan mulai sekarang kita putus. Ah! Dasar cewek murahan. Pokoknya aku nggak akan pernah ngelepasin kamu, tau nggak? Hei,
Lu jangan kesama cewek lu ya. Musuh sama gue. Lu berani. Udah. Bangun lu. Dasar cewek nggak tahu diri. Pokoknya gue nggak akan maafin lo, tau nggak? Nah, lo sekarang coba bayangin kalau itu cappuccino. Atau mungkin apa? Minuman favorit lo apa? Green tea, green tea. Nah, lo bayangin di otak lo yang paling penting itu sugesti. Pasti ngaruh. Coba aja sekarang. Nih ya, gue lagi bayangin minum hot chocolate. Tahu deh ah. Air putih aja, nggak ada rasa, tau nggak? Aduh, lo ngerasain nggak sih semenjak Rama udah nggak pernah kesini lagi? Hidup kita tuh horor. Nggak ada makanan gratis, nggak ada delivery pizza, salad. Iya. Setuju gue juga. Lagian si Monica tuh kenapa sih? Aneh banget. Jelas-jelas apa yang dia minta dari Rama itu pasti dikasih. Sekarang dia malah PDKT lagi sama Abel. Kalau gue bilang kayaknya sekarang dia lagi kena karma deh. Karma? Kalau menurut gue sih enggak. Gue yakin dia kayak gitu karena si Abel sekarang udah tajir. Mon mau kemana? Pasti mau jalan ya sama Abel. Gue denger-denger sekarang dia udah punya mobil. Itu sih udah gak penting lagi buat gue. Mulai sekarang, gue harus kelihatan berkelas di mata Monica. Sekarang kan gue udah setara sama si Rama. Bel, sekarang kamu tuh kok kelihatan pendiam ya? Oh ya? Enggak lah. Mungkin cuman karena gue seneng banget kalau sekarang gue udah bisa jalan sama lo. Oh iya, motor antik kamu itu sekarang kemana? Ada. Masih ada sih. Cuman sekarang udah gue masukin ke museum. Bel, coba deh kamu lihat tuh. Ada pasangan yang lagi makan kacang rebus. Romantis banget ya mereka. Oh ya? Abel kok berubah ya? Apa yang dulu dia yakini indah, sekarang nggak dilirik sama sekali. Ya, mudah-mudahan ini cuma perasaan aku aja. Bel, aku jadi pengen deh makan kacang rebus. Rasanya kangen banget. Mon, kalau kita mau makan kacang rebus pasti nyarinya ke taman kan? Dan lo tahu, taman tuh panas banget. Emangnya lo nggak takut apa kulit lo hitam? Mendingan kita makannya di mall aja. Sekalian nanti kita belanja, oke? Mon, kamu baik-baik aja. Iya, aku baik-baik aja kok. Bagus. Yaudah, aku pulang dulu ya. Ya, udah. Nggak ngerti deh. Kok sekarang Abel sama Rama kelihatan sama ya?
gue sadar kalau gue, Arta, itu sering banget bikin kesalahan sama lo. Tapi kan kita juga nggak mau ngeliat lo gini terus. Ada apa sih? Udahlah, yang itu nggak perlu dibahas. Sekarang gue lagi mikirin Abel. Abel? Kenapa dia? Gue nggak tahu, pokoknya sekarang tuh gue ngerasa Abel tuh ada yang beda. Dia tuh kayak berubah. Lo berdua tahu kan sifatnya dia tuh kayak gimana? Iya, gue tahu. Berdasarkan cerita lo itu, dia itu orangnya periang, humoris, lucu. Asik kan orangnya? Iya, dan sekarang itu semua tuh nggak ada di Abel. Dan gue ngerasa kalau semakin lama tuh Abel tuh semakin mirip sama Rama. Kalau gue bilangin 3 meter. 2 meter, Bung. Ya, lo nggak percaya amat sama gue. Lo lihat gradasinya tuh. Semakin ke dalam, semakin biru pekat. Jadi 3 meter. Lu tuh emang warnanya aja yang biru. Mana ada sih kalau keluarga 3 meter? Gila lu, 3 meter toh. Gua. Bel! Baru dateng lo. Yoi. Gimana nih keadaannya si Monik? Monika, yuk. Sekarang dia udah lebih jinak sama gue. Udah gak kasar lagi kayak dulu. Lo kan tahu dulu gimana sama gue, ya kan? Dan kayaknya si Monika udah nentuin pilihannya buat gue. Maksudnya? Oh ya, tahu sih Rama? Rama? Yap. She's out, man. Wih. Terus. Ya, iyalah. Who's the man? You're the man. Aku boleh minta waktu kamu sebentar nggak? Ya, oke. Ada apa sih? Aku minta maaf atas perbuatan aku tempoh hari. Kamu mau kan maafin aku? Ya. Kalau gitu, kita jadiin lagi. Sorry ya, Ram. Nggak bisa. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dan menghasilkan profit yang banyak. Sebentar. Iya, Mon. Bel, ada waktu sebentar nggak? Maaf, Mon. Aku lagi sibuk. Ntar biar gue yang telepon lo ya. Oke, baik. Kayaknya aku nggak bisa berharap banyak sama Abel. Halo, Pong. Gimana masa depannya? Ya udah, kalau gitu, thanks ya, Matt. Sip. Oke, bye. Iya, Bel? Monika, nanti malam gue punya special surprise buat lo. Gue jemput ya. Iya. Bye. Ku mau memaafkanmu
kembali demi cinta yang ada di hatiku. Kamu tuh mau kasih surprise apa sih? Ya ada lah. Ntar juga lo tahu. Tapi sebelumnya pakein dulu ya, Harus ya? biar kejutan. Harus jangan kencang-kencang. Yuk, bantuin ya. Pelan-pelan. Jangan ngintip. Nggak kelihatan apa-apa. Monica, Iya? malam ini malam yang spesial buat gue. Udah lama banget gue nunggu-nunggu momen kayak gini. Dan baru sekarang, gue bisa ngakuin hal ini ke lo. Bel, penutup matanya udah bisa dibuka belum? Boleh, bentar ya. Gimana? Lo suka? Monica, lo mau kan jadi cewek gue? Maafin aku, Bel. Aku masih trauma sama cowok kaya seperti Rama. Yang bisa ngasih aku apa aja. Yang mencukupi aku dengan materi. Tapi hidup aku hampa. Hidup aku terkekang. Dan Maksud lo apa, Mo? aku pengen banget jadi merpati putih. Yang bisa terbang bebas kemana aja dia mau. Sampai aku benar-benar menemukan kebahagiaan aku yang sejati. Tuh, kalau ada masalah cerita dong ke kita berdua ya nggak? Pasti. Lu inget kan janji kita bertiga? Ya nggak? Gue care, men. Kita berdua care. Care sama lu. Ingat dong, ya kan? Lu. Mau. Lu bisa cerita gitu kan sama kita berdua. Bisa tulis Facebook, catatan sekolah, apa kek. Pokoknya lu bisa ngapain aja deh, terserah lu. Friendster kayak apa kek. Ya kan? Lu bisa surat-surat sama kita berdua.
Abel, Om lihat kamu hari ini agak aneh. Ke kantor pakai motor, bukannya pakai mobil. Memangnya kenapa, Bel? Aku sekarang kayak orang kehilangan arah. Om. Bahkan aku nggak tahu lagi apa tujuan hidup aku. Tapi yang pasti bukan materi. Bel, materi itu cuma fasilitas. Jangan dijadikan tujuan. Tapi Om, aku udah kehilangan cinta sejati aku. Sedangkan selama ini aku lakukan itu semata-mata hanya untuk mendapatkan cinta sejati. Bel, dalam proses usaha, jatuh bangun itu sudah biasa. Begitu pula dengan cinta, ya? Aku nggak tahu. Aku sekarang ngerasa putus asa banget. Aku udah nggak ada harapan lagi untuk dapetin cinta Monica. Abel, kamu ingat, pertama kali kamu datang ke kantor ini, kamu adalah seorang pemuda yang tegar. Om suka itu. Nah, sekarang jadilah laki-laki yang tegar. Temui Monica lagi dan jangan pernah menyerah, ya? Makasih banyak. Om. Itu baru Abel yang Om kenal. Menurut kamu bagaimana kalau Tony kita promosikan jadi kepala cabang? Saya setuju. Kinerjanya itu baik sekali. Mon, gue datang buat lo. Abel, lo ngapain kesini? Gue mau ketemu sama Monica. Tolong panggilin ya. Lo emang nggak tahu kalau dia udah pindah? Pindah. Monica pindah. Tapi lo tahu kan alamatnya di mana? Gue sih nggak tahu alamat pastinya, cuma dia pindah ke daerah Cempaka Putih. Monica sih sengaja nggak ngasih alamatnya ke gue karena ya gue juga maklumin dia pasti butuh waktu untuk sendiri. Ya udah kalau gitu makasih ya. Gue mau nyari Monica dulu. Jadi ya. Mau kemana emang? Abel, makasih ya. Kamu udah nunjukin jalan yang terbaik buat aku. Dan aku yakin ini semua bukan kebetulan. Tuhan udah ngirim kamu buat aku. Aku masih mencintai kamu, Abel. Abel? Kadang rebus ini yang membawa aku ke tempat ini. Dan tempat ini akan membawa cinta kita ke langit ketujuh.